Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Informasi pertama kami awali dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan parpol dan ketua lembaga berupaya meredam eskalasi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR hadir di istana, saudara. Mereka mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan terkait dengan kondisi terkini. Prabowo menyampaikan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat dan meminta polisi mengusut secara transparan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan dan memerintahkan TNI Polri untuk menjaga fasilitas umum serta menindak para pelanggar hukum yang menyusupi demo murni penyampaian aspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar kepada pihak kepolisian dan TNI. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Sebelumnya, saudara, Presiden Prabowo memanggil petinggi partai politik istana pada Minggu siang, namun ketua umum maupun perwakilan partai politik yang hadir ke istana mengaku tidak tahu apa yang menjadi pembahasannya. Ketua umum partai politik mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Dewan Kehormatan Gerindra sekaligus Ketua MPR, Ahmad Muzani, lalu ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Selain itu juga, saudara, hadir ada Ketua PAN Zulkifli Hasan. Saya mewakili Mas AHY, Mas Ketum. Kebetulan Mas AHY lagi perjalanan kembali dari Tiongkok tugas negara, sehingga saya mewakili dari Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum tahu topiknya mengenai apa. Ini baru dikasih tahu siang tadi atau? Saya dikasih tahu tadi pagi dari Ketua Umum Mas AHY. Mas, ini undang ketum parpol doang apa jajaran MPR dan DPR juga diundang, Mas? Saya nggak tahu. Saya belum tahu dan saya hanya diberikan petunjuk oleh Ketua Umum kami untuk menghadiri mewakili Ketua Umum. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Muhaimin menyampaikan ada 2 pertemuan di istana hari ini. Mendorong evaluasi RUU sendiri. Semua harus evaluasi. RUU perampasan aset ada. Semua harus evaluasi. Ini saya bersama siapa saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet. Iya, dari kemarin sudah janjian. Kalau untuk sidang kabinet itu nanti jam 3. Sidang kabinetnya tadi kan. Nggak tahu ini, kita tunggu aja.
Lalu apa saja yang dibahas Presiden Prabowo bersama dengan petinggi partai politik serta apa yang dibahas dalam rapat kabinet ini, saudara? Kita sapa jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Feriska Emmanuel dari Kantor Kepresidenan Jakarta. Alfa, kalau kita lihat apa yang menjadi penekanan dari Presiden Prabowo soal penanganan demo dan juga tentu saja pengusutan kasus dari Afan Kurniawan ini? Yasir dan juga saudara, tentu saja membaca pernyataan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan pimpinan partai politik dan juga kepala lembaga, ini adalah untuk menjawab tuntutan utama dari unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir, tepatnya sejak tanggal 25 Agustus 2025 lalu, bahwa pemerintah bersama dengan DPR dan juga MPR sepakat untuk kemudian menghapus tuntutan utama dari unjuk rasa, yaitu tunjangan anggota DPR RI dan juga tunjangan atau moratorium tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR. Ini sebenarnya yang kemudian menjadi tuntutan utama dari unjuk rasa yang terjadi, tetapi kemudian Presiden Prabowo Subianto juga menjawab terkait dengan penanganan hukum yang dilakukan terhadap aparat keamanan yang kemudian melanggar terhadap jatuhnya korban, yaitu Afan, yang kita tahu beberapa waktu lalu ini juga diminta untuk dilakukan tindakan tegas dan kemungkinan besar memang arahnya adalah ada penanganan secara hukum karena ini sudah melibatkan korban jiwa. Dan ini kemudian yang dua hal yang bisa kami tangkap dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan kepala lembaga DPR dan MPR serta pimpinan partai politik. Tetapi ia juga menyebutkan bahwa pimpinan partai politik ini sepakat untuk kemudian mencabut keanggotaan anggota partainya yang kemudian ada di DPR atau duduk di DPR yang kemarin memberikan pernyataan-pernyataan yang menyakiti masyarakat, menyakiti hati masyarakat atau memicu adanya unjuk rasa ini atau kontroversial. Ini yang kemudian tadi ditekankan juga oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu dengan usai bertemu Presiden dan menyatakan bahwa penonaktifan atau pencabutan tersebut harus dihentikan keanggotaannya dari DPR RI, artinya tidak lagi menjabat sebagai anggota legislatif. Ini yang kemudian bisa meredam aksi unjuk rasa yang beberapa hari terakhir terjadi. Tetapi lagi-lagi Presiden Prabowo Subianto juga mengimbau dan meminta para partisipan unjuk rasa, kalau memang ingin menyampaikan aspirasinya, harus berada di koridor yang tepat. Karena saat ini eskalasinya sudah meningkat dan perintahnya, kita tahu kemarin bahwa arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengambil langkah tegas-tegasnya terhadap aksi unjuk rasa yang kemudian dirasa melanggar hukum, baik itu aksi vandalisme, kemudian pengerusakan fasilitas umum. Tetapi lagi-lagi yang juga dinantikan oleh publik, pengusutan dari dugaan-dugaan pengerusakan itu, apakah memang dilakukan oleh para partisipan unjuk rasa atau ada pihak-pihak lain yang kemudian menunggangi? Karena ini juga tadi disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada yang terprovokasi kalau memang ada pihak-pihak yang ingin menunggangi agenda besar yang ingin disampaikan oleh partisipan unjuk rasa ini. Ini menjadi mata rantai yang sangat panjang, Yasir dan juga saudara. Kita nantikan bersama seperti apa langkah selanjutnya, baik itu dari legislatif untuk kemudian menindaklanjuti hasil kesepakatan ini, dan juga bagaimana cara pemerintah untuk menangani situasi yang kemudian eskalasinya sudah meningkat saat ini. Dan saat ini kita menantikan bersama Presiden Prabowo Subianto akan menyelenggarakan sidang kabinet dengan seluruh Menteri Kabinet Merah Putih untuk menangani situasi terkini yang terjadi di Indonesia. Tadi juga sudah disampaikan dalam konferensi persnya bahwa Presiden meminta semua kementerian dan lembaga untuk mendengarkan hasil atau aspirasi yang diminta oleh partisipan unjuk rasa untuk kemudian bisa dieskalasikan atau dicari solusinya atau kemudian dikabulkan aspirasi tersebut jika memang masih sesuai dengan kewenangan dari pemerintah. Setidaknya itu yang bisa kami baca, Yasir dan juga saudara,
publik juga masih menantikan seperti apa tindak lanjutnya dan juga permintaan maaf dari pemerintah, mungkin dari anggota legislatif mungkin yang kemudian memicu adanya aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Yasir. Presiden dijadwalkan akan menggelar sidang pimpinan atau sidang kabinet setelah tadi bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik. Terima kasih Alfani Arisi atas informasinya. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Jakarta kondusif, Pemprov Jakarta kembali gelar Car Free Day usai rentetan demonstrasi. Saudara, petugas gabungan mulai melakukan pembersihan sisa-sisa ricuh aksi massa di halte Transjakarta, Senen, Jakarta Pusat. Operasi simpatik ini juga melibatkan personel TNI. Tampak petugas pelangi gabungan yang terdiri dari petugas kebersihan, petugas sumber daya air, dan petugas pertamanan DKI Jakarta bahu-membahu melakukan pembersihan. Proses juga dibantu oleh personel TNI. Transjakarta mengatakan telah menutup sementara pelayanan di halte Pasar Senen dan mengalihkan rute sejumlah bus. Sementara Pemprov DKI melalui Dinas Perhubungan menyatakan segera melakukan asesmen kerusakan untuk rencana pembangunan kembali halte. Dari visual pantauan udara, sejumlah ruas jalan di sekitar halte Transjakarta Pasar Senen juga sudah dapat dilalui kendaraan. Petugas TNI bersama petugas kebersihan DKI Jakarta mulai melakukan bersih-bersih sisa aksi massa di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Selain puing-puing sisa bangunan yang terbakar, petugas juga membersihkan sejumlah fasilitas umum yang rusak. Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan saat ini seluruh Jakarta harus kembali bersih serta aman. Fasilitas umum dipastikan dapat kembali berfungsi bagi warga. Coret-coretan, sampah di mana-mana, jalan-jalan yang membatas jalannya pada terbengkalai, ya, pada berantakan, kita kembalikan kepada posisi semula. Kabel-kabel yang berantakan juga kita rapikan. Semuanya kita ingin mengembalikan kepada kondisi awal semula. Ya. Transjakarta udah bisa lewat belum Pak Wali? Semua aktivitas transportasi publik harus tetap berjalan secara normal. Moda transportasi umum Transjakarta dan MRT Jakarta kembali beroperasi normal, saudara, secara bertahap mulai pada Minggu pagi 31 Agustus 2025. Direktur Utama Transjakarta meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat rusaknya sejumlah halte. Transjakarta memastikan Senin besok saat masyarakat kembali bekerja, pelayanan akan berlangsung normal. Proses perbaikan yang kami lakukan masih banyak kekurangan, kami memohon maaf, tapi kami mengedepankan agar layanan Transjakarta bisa diakses baik oleh seluruh masyarakat. Kami pastikan tanggal 1 September pada saat nanti hari kerja di hari Senin, kita sudah bisa melayani pelanggan dengan normal kembali. Pasca demo beberapa hari terakhir, situasi di depan Polda Metro Jaya Jakarta hari ini sudah kondusif, saudara. Suasana di depan Polda Metro Jaya di Jalan Sudirman nampak lengang, tidak banyak kendaraan yang melintas, ada pula warga yang tampak berolahraga pagi di sekitar Polda Metro Jaya. Demo massa sempat terjadi di sekitar Polda Metro Jaya dan menimbulkan kerusakan fasilitas umum. Pejabat negara hingga tokoh masyarakat terus menghimbau agar tidak ada kekerasan dan anarkistis dalam unjuk rasa ini. Warga yang ikut dalam Car Free Day pun berharap kondisi dapat kembali normal. Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan korban yang ditimbulkan saat pengamanan demo menjadi tanggung jawab atasan dari aparat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan korban yang ditimbulkan saat pengamanan demo menjadi tanggung jawab atasan dari aparat. Hal ini disampaikan Mahfud MD menanggapi jatuhnya korban tewas unjuk rasa mengkritik DPR. Unjuk rasa yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir menyebabkan pengemudi ojek daring Afan Kurniawan tewas karena terlindas mobil rantis Polri. Dia di lapangan menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu gitu. Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang melakukan tindakan perusakan. Kapolri menegaskan langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman pada masyarakat. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Di waktu yang sama, menyusul maraknya aksi unjuk rasa di berbagai kota, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta masyarakat sama-sama menjaga kondusivitas di berbagai daerah. Masyarakat diminta jangan mudah terprovokasi akan aksi anarkistis serta meminta semua masalah diselesaikan secara musyawarah. Menurut Panglima, TNI hadir bukan untuk menekan, melainkan memberikan perlindungan, ketenangan, serta rasa persatuan bagi seluruh rakyat. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Sejak Senin 25 Agustus 2025 lalu, gelombang unjuk rasa diikuti sejumlah elemen masyarakat berlangsung mengkritik tunjangan fantastis DPR. Aksi berlanjut pada Rabu 28 Agustus hingga Sabtu 30 Agustus kemarin. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan parpol dan ketua lembaga berupaya meredam eskalasi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah. Seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR hadir di istana. Mereka mendampingi Presiden Prabowo menyampaikan keterangan terkait kondisi terkini. Prabowo menyampaikan menghargai dan menghormati aspirasi masyarakat dan meminta polisi mengusut transparan kasus meninggalnya sopir ojol Afan Kurniawan dan memerintahkan TNI Polri untuk menjaga fasilitas umum serta menindak para pelanggar hukum yang menyusupi demo murni penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo menjamin demo atau penyampaian aspirasi dihormati, namun pelanggar hukum akan ditindak. Selengkapnya kita bahas bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi dan dosen hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat sore Bung Ferry, selamat sore Pak Arianto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, selamat sore. Bung Ferry, kalau Anda melihat dan juga menilai arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait soal langkah tegas, apakah ini sudah sesuai dengan prinsip demokrasi menurut Anda? Saya pikir sikap Presiden tidak terlalu tepat ya. Pertama, harusnya Presiden malah
memastikan agar Panglima TNI dan Kapolri tidak melakukan perintah yang membuat publik terluka. Misalnya dengan meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar jangan lagi melukai warga. Jadi tugas kepolisian adalah memastikan pengawalan aksi dan memastikan tidak terjadi upaya menyelundupkan kepentingan-kepentingan sehingga merusak wajah aksi itu. Saya tidak punya keyakinan bahwa para pelaku demonstrasi melakukan tindakan-tindakan yang anarkis berupa pembakaran berbagai kantor yang menjadi pusat kekuatan keamanan kita seperti kantor kepolisian. Mereka nggak mungkin bisa membakar kantor kepolisian dengan leluasa, apalagi membakar fasilitas umum. Oleh karena itu yang perlu diberikan oleh Presiden kepada publik adalah rasa perlindungan, yaitu pastikan aparat tidak memukul mereka. Dengan demikian publik juga akan merasa diayomi oleh Presiden. Jadi tidak ada upaya publik untuk kemudian melakukan langkah-langkah perlawanan yang sifatnya meragukan kredibilitas negara. Pak Arianto, sebenarnya arahan dari Presiden yang sudah disebutkan oleh Kapolri dan juga Panglima ini, koridornya sejauh mana sih kalau kita bicara soal aksi anarkistis? Ya, kalau dari pandangan saya ya, Pak Presiden. Saya harusnya sebaliknya, agar mampu merangkul besar dan publik luas, bahwa Presiden betul-betul mampu membahagiakan publiknya. Oke, gimana Pak Arianto? Kalau dari pandangan saya ya, Pak Presiden itu memberikan arahan itu tadi karena melihat kejadian yang akhir-akhir ini. Ini kan dalilnya kan unjuk rasa. Unjuk rasa kemudian terjadi orang meninggal. Langsung dikonotasikan bahwa ini aparat memberangus orang berunjuk rasa sampai menimbulkan meninggal. Padahal yang terjadi di lapangan itu adalah di tengah-tengah ada praktek unjuk rasanya sudah selesai, kemudian kelompok yang lain itu adalah penyusup yang hanya untuk membuat kegaduhan, sehingga tidurnya kegaduhan. Dan kemudian bahkan terjadi pengerusakan, seperti terjadi mengerusak asrama Brimob itu bisa dimaklumi ya, karena itu mungkin marah rakyat karena itu ya. Tapi tangan itu bukan dalam rangka unjuk rasa itu loh. Jadi sekarang akibat daripada begitu masifnya, selama ini polisi nggak berdaya sama sekali itu. Kemudian penjaraan di mana-mana terjadi dan tidak ada tindakan apa-apa. Itu akibat daripada kondisi yang sedemikian masif. Mengukur aksi anarkistisnya melalui tahap-tahap seperti apa? Bisa diukurnya, tolak ukurnya seperti apa? Nggak usah diukur tahap-tahapnya, Bu. Yang namanya anarkis itu adalah perbuatan kalau merusak ya itu anarkis. Tetapi kalau cuma ngomong-ngomong di depan itu orasi itu namanya unjuk rasa. Ini kan yang terjadi sekarang kan yang terjadi di lapangan itu adalah kerusuhan-kerusuhan ataupun bukan unjuk rasa ya. Penyerangan-penyerangan akibat kemarahan masyarakat itu tadi. Yang itu disusupi oleh orang lain pasti. Nah itulah yang harus ditindak juga. Jadi menurut saya sih arah Pak Presiden itu tadi untuk mengingatkan ya kepada para yang menyampaikan unjuk rasa itu marilah kita bicara damai, tetapi kepada perusuh itu harus ditindak. Tapi mohon maaf saya potong Pak Arianto. Kalau kita lihat dari aksi unjuk rasa ini kan bukan hanya berlangsung Sabtu ataupun Jumat kemarin, tapi berlangsung sejak hari Senin 25 Agustus 2025 di mana massa aksi tidak bisa menyampaikan suaranya di depan bahkan di depan gedung. Saya itu, Bu. Saya tidak percaya dengan massa tidak bisa menyampaikan aksi ya, Bu. Karena ya protap daripada polisi kalau menghadapi ini unjuk rasa itu memang macam-macam, Bu. Tugas polisi di situ bertumpuk-tumpuk ya. Satu, kepada yang mengajukan orasi dia harus melindungi, memberikan kesempatan. Kepada penonton dia harus mengunduhi pengamanan. Tetapi kepada perusuh polisi harus bisa mencegah jangan sampai orang itu memprovokasi. Kepada orang-orang yang udah anarkis polisi harus bertindak menangkap dan memproses itu. Itu yang terjadi itu. Jadi kalau selama ini tidak bisa dikatakan bahwa itu proses unjuk rasa, kita tidak bisa menyampaikan orasi karena represif. Itu saya tidak percaya lagi karena saya melihat kenyataan yang di lapangan yang terjadi sekarang ini adalah kerusuhan gitu. Unjuk rasanya ya, contoh saja yang waktu buruh kemarin tuh unjuk rasa buruh selesai itu sampai jam 1.
Tapi kemudian yang datang berikutnya sampai sore itu kan perusuh jadinya yang terjadi, bukan pengunjuk rasa. Baik. Ini ya makanya ini narasi ini harusnya jangan dipublikasikan sehingga tidak mendidik rakyat gitu. Saya gitu Bu, terima kasih. Anda sepakat Bung Ferry atas pernyataan Pak Arianto? Cukup jelas pernyataan Pak Arianto ya, bahwa pelaku kerusuhan bukanlah massa aksi, tetapi orang di luar massa aksi. Pertanyaan besarnya, siapa mereka pelaku kerusuhan? Kenapa kemudian diidentikan dengan massa aksi? Di beberapa bukti yang disebarkan oleh masyarakat di media sosial Pak Arianto, itu jelas di antara pelaku kerusuhan itu adalah aparat sendiri dan militer. Itu sebabnya ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada upaya menunggangi inti dari persoalan yang disampaikan publik menjadi persoalan yang bergeser ke arah poin keamanan. Itu sebabnya saya dan teman-teman meminta agar militer kembali ke barak. Ini urusan sipil bisa diselesaikan dengan cara-cara sipil. Kedua, banyak sekali langkah-langkah kepolisian itu bukan langkah-langkah persuasif. Mestinya dari awal masa aksi itu memang dikawal, bukan untuk dipukul. Nah, apakah kemudian ada upaya-upaya kepolisian untuk kemudian melakukan suasana kebatinan masa aksi menjadi bergejolak juga terbukti. Kalau Pak Arianto mau fair, kemarin di Polda Metro Jaya, sebagian dari kepolisian itu makan dengan lahapnya di atas, padahal orang sedang melakukan unjuk rasa. Jadi ada kesengajaan untuk mempertontonkan amarah publik untuk memancing. Sehingga ada kemungkinan dengan cara-cara tersebut dilakukanlah tindakan-tindakan untuk kemudian memaksa publik mundur. Nah, bagi saya, aparat dan militer harus sama-sama menjalankan konstitusi, di mana fungsi mereka dijalankan dengan baik. Yang perlu dilindungi itu rakyat, bukan rakyat yang kemudian dipukuli, begitu ya. Bagaimana Pak Arianto, ketika apa yang disampaikan Bung Ferry, jika memang itu benar yang terjadi di lapangan, evaluasinya akan seperti apa dari Polri sendiri? Saya tidak menyangkal ya apa yang disampaikan Pak Ferry itu kan. Tapi itu hanya sebagian daripada yang diviralkan. Sedangkan yang polisi yang on the right track, yang berhasil, yang bisa mengamankan selama ini jarang diviralkan. Tetapi apabila kekerasan itu melibatkan aparat, itu pasti viralnya cepat sekali. Sedangkan ada anggota polisi yang dia diajar oleh massa, itu kan banyak sekali. Kemarin juga dari rekaman-rekaman itu juga ada itu. Jadi intinya begini ya, polisi ya dari dulu itu sudah berusaha untuk menyadari bahwa sejak ada undang-undang menyampaikan penyampaian pendapat di muka umum itu, kita sudah dididik ya Pak. Dalam menangani unjuk rasa itu tugas pokok kita adalah memberi kesempatan dan melindungi mereka bisa berorasi secara damai. Itu sudah kita tanamkan pada prajurit di lapangan Bu, gitu. Dan kemudian kebiasaan-kebiasaan dari dulu bahwa kita itu meredam ataupun melakukan kekerasan itu sudah ditekan, tetapi anggota di lapangan itu juga terbatas kesabarannya. Kadang-kadang orang yang sudah seharian bertugas dari pagi sampai sore dalam kelelahan yang demikian, kemudian diperlakukan kayak gitu, ditendangi, dilempari gitu, ya pasti ada batas-batasnya itu. Maka terjadilah ekses-ekses yang di lapangan itu. Dan ini sudah kita antisipasi dengan cara yaitu kita melakukan penggantian, kemudian perawatan pada petugas yang di lapangan itu sampai lapar atau dan sebagainya itu. Usaha itu dilakukan, tapi masih kalah dengan viralitas daripada apa yang negatif itu, dan kemudian untuk memberangus seakan-akan kita itu masih eksesif, represif dan memberangus kebebasan berbicara. Itu yang saya sendiri nggak begitu terima ya sebagai polisi ya. Kita tuh capek sudah, kita di lapangan ditendang-tendang kayak gitu. Jadi jika capek, jika kesabarannya terbatas, sebenarnya bisa tidak diinformasikan kepada masyarakat di ruang publik saat ini, protokolnya itu, SOP-nya itu seperti apa ketika massa ingin menyampaikan aspirasinya, tapi juga dilindungi, diayomi? Ya, nah, terima kasih ya. Jadi gini, tapi tadi saya katakan, kalau menghadapi unjuk rasa, maka polisi-polisi yang menghadapi itu dibagi-bagi menjadi tugas-tugas, berbagai tugas, yaitu satu, yang bertugas mengawasi atau mengamankan mereka itu untuk berunjuk rasa supaya dengan damai. Dan kemudian yang bertugas juga mencari siapa-siapa, jangan-jangan ada perusuh yang nanti memprovokasi kekerasan ataupun tindakan anarkis. Kemudian ada juga yang bertugas mengamankan penonton yang melihat-lihat supaya aman dengan berdamai gitu.
Dan kemudian juga yang bertugas mencari siapa sebetulnya provokator yang mendanai ataupun siapa yang menyuruh-nyuruh berbuat negatif. Itu tugas itu sudah dibagi di lapangan. Kemudian yang kedua untuk protap penggunaan kekerasan itu Bu ya, itu sudah saya sendiri yang dulu bikin protapnya itu tahun 2009. Penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu definisinya adalah penggunaan kekuatan yang mulai dari yang lemah sampai yang terkeras. Yang paling terkeras adalah menggunakan senjata api. Yang paling lemah penggunaan kekerasan polisi itu adalah satu hanya dengan efek deteren, misalkan menunjukkan identitas kita. Hei tolong berhenti, saya polisi. Itu yang paling lunak itu. Yang lebih meningkat lagi adalah dengan tangan. Disuruh ke sana, disuruh sini mengatur atau menghentikan orang yang melanggar aturan ataupun meningkat lagi penggunaan tangan kosong untuk menghentikan orang yang mau berbuat jahat. Meningkat lagi dengan senjata tumpul dan yang paling tinggi adalah dengan penggunaan senjata api. Senjata api itu pun itu ada aturannya, tahap-tahapnya, mulai dari tahapan peringatan sampai kemudian penangkalan dan kemudian yang terakhir adalah pelumpuhan apabila itu memang sudah mengancam orang sehingga menimbulkan kematian atau luka parah. Itu step-stepnya sudah ada Bu, sudah diajarkan gitu. Bung Ferry, jika memang tahap-tahapnya sudah ada, SOP-nya sudah ada, lalu bagaimana dampak dari arahan Presiden ini yang sudah disebutkan oleh Pak Kapolri sendiri bisa mempengaruhi ruang demokrasi? Ya, sikap Presiden itu akan membuat bangunan friksi ya antara aparat dan massa aksi. Dengan dinyatakan tindak tegas, apa yang disampaikan Pak Arianto bisa menemukan jalannya. Polisi harusnya memanusiakan manusia, sebagaimana massa aksi juga menghormati kepolisian. Kita tidak boleh mengabaikan Pak Arianto bahwa sebagian dari konflik massa aksi dimulai oleh aparat yang menyamar. Pak Arianto tahulah pola-pola seperti ini. Saya dari dulu adalah bagian dari massa aksi publik. Saya tahu siapa yang melempar, itu bukanlah dari masyarakat sipil. Fakta-fakta video yang tersebar di masyarakat memperlihatkan itu. Nah, kalau massa aksi terpancing emosinya, polisi jangan memukul. Kita ikut memviralkan ke Pak Arianto, ada polisi yang sangat baik ya menyampaikan respon bahwa kami ini juga rakyat. Kami juga peduli dengan Anda. Itu kita sebarkan. Ya, sama-sama, itulah Pak. cara polisi juga itulah cara juga, polisi Pak. profesional Sama. bekerja, tapi kebanyakan kan tidak begitu. Kebanyakan malah terlibat dalam upaya-upaya yang menurut saya disengaja untuk membenarkan tindakan represifnya. Nah, ini yang kemudian harus disikapi. Dengan adanya pernyataan Presiden, malah itu akan membuka. Harus diingat, polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Sekali lagi, sipil. Sementara sikap dari Kapolri mengatakan kami adalah prajurit, sehingga kami siap diperintah Presiden dalam hal apapun. Pernyataan Kapolri dia adalah prajurit itu sudah salah. Dia adalah sipil ya yang dipersenjatai. Sipil sesama sipil. Tugas polisi mengayomi, melindungi, ya itu perintah konstitusionalnya. Tidak ada tugas polisi itu melindas. Jadi jangan salahkan publik kalau kemudian ada langkah-langkah konstitusional yang dilanggar oleh polisi. Ini harus direspon dengan baik hati dan luhur budi Pak Arianto, sehingga Kapolri itu harus lebih persuasif, bahasanya lebih baik, lebih ringan diterima publik ya. Tidak sekedar meminta maaf kepada korban, tapi memastikan pasukannya lebih baik di lapangan. Itu sebabnya itu bahaya pilihan sikap Presiden itu dan dilanjutkan dengan perintah Kapolri untuk tembak. Bagi saya tidak wajar ya rakyat menembak rakyat. Jangan mentang-mentang rakyat dipersenjatai lalu dia boleh menembak rakyatnya sendiri. Oleh karena itu perlu upaya persuasif yang lebih baik dan mohon Presiden meringankan situasi dengan menyatakan tolong polisi. Bung Ferry, jadi artinya Anda menyebut bahwa apa yang menjadi arahan Presiden ini tidak menenangkan situasi dan bagaimana menurut Anda terkait dengan pelibatan TNI? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Pak Arianto menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Ferry tadi. Lalu kalau kita mengingat ada korban jiwa dalam peristiwa aksi unjuk rasa beberapa hari belakangan ini. Sebenarnya bagaimana mekanisme akuntabilitas dari petugas kepolisian? Maksudnya apa? Kalau itu tadi kemarin ya terjadi yang Brimob Rantis Menggilas itu contohnya itu ya. Ya. Itu kan korban jiwa gitu ya. Betul. Itu dalam hal terjadi musibah seperti itu ya, apalagi itu terjadi korban jiwa. Itu langsung otomatis harusnya melakukan tindakan tegas ya, yaitu memeriksa apakah apa yang terjadi, yang sesungguhnya terjadi. Kemarin itu kenapa kok sampai anggota itu dengan kayak semacam panik kemudian masuk ke jalan, kemudian sampai melindas orang dan kemudian tidak bisa mundur lagi itu. Nah itu kan kemarin sudah dijawab ya. Dengan segera dilakukan, saya sendiri menyarankan waktu itu, ini Kapolri harus segera periksa orang itu dan ketika besok press release harus sampaikan bahwa sudah ditindak yang bersangkutan dan kemudian akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang bertanggung jawab hanya petugas yang ada di lapangan atau seperti apa? Ya, akan kalau orang bertugas di lapangan itu Bu, itu sudah merupakan satu kesatuan, itu otomatis semua kesatuannya akan diperiksa. Pejabat yang di atas itu. Makanya kemarin kepada kejadian peristiwa kemarin itu mestinya 7 orang itu diperiksa ya. Mesti ditanya, kenapa Anda melakukan tugas ini melarikan mobil motor. Ini kalau kita melihat pengamanan seperti itu ketika belum ada arahan dari Pak Presiden untuk melakukan tindakan tegas. Lalu bagaimana menjamin bahwa saat ini tidak akan lebih represif lagi? SOP sebelumnya itu sudah ada tuh protap dalam penanganan ini sudah ada Bu. Apabila terjadi insiden seperti ini maka otomatis akan diperiksa. Dalam SOP dalam ini ya petunjuk pelaksanaan protap penggunaan kekerasan itu pun sudah disebutkan juga apabila ada anggota polisi ya yang menimbulkan korban dalam penggunaan senjata ataupun apa itu akan diperiksa kenapa dia menggunakan seperti itu, diminta pertanggungjawabannya. Atasannya pun juga akan diminta pertanggungjawabannya kenapa dia berbuat begitu gitu. Dari keterangan itulah maka kita bisa menentukan apakah dia itu memang betul salah mutlak melakukan kejahatan ya atau dia hanya salah prosedur karena situasi lingkungan atau dia tidak sengaja atau bagaimana dan sebagainya. Itu nanti akan ditentukan ya dalam pemeriksaan itu dan kemudian akan dijatuhkan sanksi. Nah, tapi kalau di lapangan seperti itu SOP-nya harusnya bagaimana sih Pak Arianto ketika ada banyak massa dan juga ada kendaraan taktis yang bisa dikatakan sebenarnya cukup powerful, SOP-nya harusnya bagaimana? Itu secara teoritis kalau menggunakan senjata SOP kendaraan itu pasti kesana kemari itu perintah daripada yang membidangi itu, entah itu komandan unit atau komandan peleton, kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu ukurannya di situ tuh. Tetapi yang jelas itu atas dasar perintah biasanya begitu. Tapi ketika kemarin saya melihat kejadian di lapangan itu, saya jadi ragu ini apakah karena kan itu tidak dalam membubarkan, itu seakan-akan kendaraan itu melaju dengan kenceng gitu, seakan panik ya. Katanya sih kemarin itu katanya dia dikejar massa kemudian mau dilempar bom molotov sehingga itu kencang sehingga akhirnya ketika nabrak juga nggak berani mundur karena di belakangnya sudah ada orang lagi itu akhirnya terus itu tadi itu yang diperiksa dan kemudian langsung ditentukan bahwa dia itu jelas melanggar SOP tetapi saya sendiri tidak tahu persis apa pasal apa yang dikenakan untuk itu pasalnya pasti ada. Oke, Bung Ferry, bagaimana Anda melihat seperti ini? Jika memang betul ada kesalahan SOP, apakah menurut perspektif Anda hal ini bisa menjadi suatu hal yang mungkin bisa dimaklumkan? Dan juga bagaimana kita melihat jika memang ada pelibatan TNI dalam penanganan aksi unjuk rasa? Apakah ini suatu hal yang demokratis ketika kita tahu bahwa fungsi TNI dan fungsi Polri sendiri bisa dikatakan berbeda? Ya, pertama kalau saya lihat ya kejadian dari video ini bukan melanggar SOP. Kalau melanggar SOP itu melanggar etik, melanggar administratif. Ini pembunuhan bagi saya. Itu terlihat ada kesengajaan. Kalau alasannya kendaraan itu diancam, harus diingat ini kendaraan semi tank baja ini. Tidak mudah dipukul, tidak mudah dibom molotov. Jadi bagi saya polisi mulai pula belajar untuk menjelaskan ke publik alasan-alasan. Jadi jangan semangat korupsnya. Harus diingat Pak Arianto dan teman-teman kepolisian, pasal 30 itu kan jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu adalah
melindungi, mengayomi, melayani. Di mana konsep melayaninya jauh tertinggal di dalam aksi-aksi seperti ini. Oleh karena itu, ketika kekacauan muncul, timbullah upaya pihak lain yang bernama militer untuk masuk. Bagi saya, mari polisi dan publik berangkulan memastikan motif kerusakan ini dilakukan oleh oknum-oknum, dan pastikan juga pimpinan-pimpinan yang memerintahkannya diberikan sanksi. Saya menyarankan kemarin bahwa seluruh pangkat jenderal yang ada diturunkan satu tingkat untuk memastikan pemeriksaan lebih adem, ya, lebih pasti, agar kemudian ini bisa menyejukkan publik sesegera mungkin. Jadi ada faktor penghukumannya. Kedua, militer pasti dilarang masuk, ya. Militer itu jangan reaktif kalau urusan di dalam negeri. Reaktiflah di urusan pertahanan, di lingkungan pertahanan kita, di perbatasan kita. Jangan kemudian memanfaatkan situasi, mengambil alih dan segala macamnya. Banyak kemudian sikap-sikap sudah ditunjukkan oleh publik secara konstitusional itu salah dilakukan oleh militer. Kemarin mahasiswa sudah meminta militer untuk kembali ke barak, untuk mengurus kesejahteraan prajurit, dan serius dalam hal itu. Jadi jangan kemudian pimpinan militer memanfaatkan situasi dan keadaan untuk mengambil alih peran kepolisian. Jadi menurut Anda batasnya di TNI ini seperti apa, Bung Ferry? Karena kan tadi arahan dan juga instruksi Pak Presiden ke pengamanan dilakukan TNI dan Polri bersinergi. Ya, oleh karena itu saya meminta Pak Presiden belajar, ya, soal hukum tata negara dengan baik. Jangan kemudian menerapkan sikap militeristik beliau dalam konteks seperti ini. Dengan kemudian memerintahkan Panglima, dia kan harusnya bilang begini. Satu, tidak boleh kemudian kepolisian memukul warga. Amankan dan pastikan persuasifnya muncul. Pastikan cara melayani muncul. Presiden kemudian memerintahkan kepada militer untuk mundur, ya. Tidak boleh militer ikut campur urusan ini. Saya tidak bisa melihat bahwa ada ruang bagi presiden untuk memastikan militer kembali ke barak. Padahal presiden sipil yang baik harusnya memerintahkan militer kembali ke barak dan kemudian memastikan kepolisian melakukan pengamanan. Saya bilang omong kosong, publik bisa membangkar kantor kepolisian kalau tidak ada peran aparat, baik aparat yang berbaju coklat maupun berbaju hijau. Tidak mungkin publik nonsen, ya. Itu tidak mungkin, dalam konsep apapun tidak bisa. Karena ketika kepolisian betul-betul menjalankan tugasnya, tidak mungkin kantornya dibakar. Bahkan kalau fasilitas umum dibakar pun tidak mungkin, kalau betul-betul polisi menjalankan tugasnya. Bagaimana Pak Arianto Anda menanggapi ini ketika memang nantinya arahan dan juga instruksi dari Presiden adalah Polri bersinergi dengan TNI untuk melakukan pengamanan, bahkan tindakan tegas jika ada anarkis dari masa aksi? Kalau saya kira ya Pak Presiden itu memberikan perintah itu kan berdasarkan dalam posisinya sebagai kepala negara. Negara kita itu negara hukum. Yang kita hadapi itu adalah suatu kekacauan. Kekacauan itu timbulnya karena adanya pelanggaran hukum. Ya pasti upaya yang terbaik ya untuk meredakan kekacauan ini ya pakai penindakan menghukum, hukum-hukum yang berlaku apabila memang di situ ada pelanggaran hukum. Adapun untuk menenteramkan itu ya lain lagi, kalau untuk mencegah itu lain lagi caranya gitu. Tapi kalau untuk menindak suatu kejadian yang terjadi, Pak Arianto, di ya poin silakan ini. aja. Tapi saya itu pandangan saya, Pak. Saya bukan ahli hukum ya, Pak. Tapi pandangan saya itu dari masalah cara melakukan tugas pengamanan itulah yang ditempuh. Kalau polisi kan tugasnya kan ada 3 itu Pak, Kamtibmas, penegakan hukum sama pelayanan kan gitu kan. Nah 3 itu harus dilaksanakan. Nah, menghadapi suatu pelanggaran hukum ya tugas polisi cuma membantu penegakan hukum. Silakan Bung Ferry. Ada pencegahan, ada penindakan. Ya, bagi saya pernyataan Pak Arianto tidak tepat betul ya kalau bicara soal apa yang harus dilakukan Presiden. Kan titik persoalan bukan di masa aksi, tapi di ruang politik kekuasaan yang salah mengeluarkan kebijakan. Nah, kalau harus itu saya Pak Arianto tahu, saya bukan orang politik, Pak. Makanya solusinya harusnya saya dari pandangan saya sendiri aja. Gitu. Ya, solusinya bagi Presiden bukan memerintahkan menindak tegas kepada masa aksi, tapi kemudian menindak pelaku-pelaku politik
yang menimbulkan kegerahan atau kemarahan masa aksi. Nah, ini yang belum terlihat dari presiden. Jadi duduk persoalannya tidak diselesaikan oleh presiden. Presidenlah yang harus menyatakan untuk sementara agar ketua-ketua umum partai memerintahkan anggotanya berhenti gitu ya, dan kemudian memberikan sanksi di partai politik. Presiden juga bisa memerintahkan kepada parlemen menunda kenaikan gaji mereka. Itu substansi persoalannya, bukan menindak tegas gitu ya. Kalau menindak tegas, saya jamin Pak Arianto, publik yang terluka itu akan semakin reaktif. Jadi carikan solusi yang paling tepat, yaitu ke pokok persoalannya. Kalau presiden menyentuh perasaan publik dengan menyampaikan, saya dengan ini menyatakan mulai hari ini untuk sementara waktu kenaikan gaji dan berbagai upaya para pejabat publik untuk berkunjung ke luar negeri untuk dihentikan. Nah, ini masih aja anggota parlemen pergi ke Sydney dan lain-lain. Jadi menurut saya pokok persoalannya itu jangan kemudian malah mengukur masyarakat sebagai pokok persoalan sehingga boleh ditindak tegas. Itu yang salah menurut saya. Oke, Pak Arianto, lalu bagaimana dari Polri sendiri, adakah jaminan keamanan ketika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya? Apakah memang ketika aspirasi ada arahan ataupun instruksi untuk penindakan tegas, masyarakat artinya harus mengurangi suaranya atau seperti apa untuk menjamin keselamatan mereka juga? Justru perintah ya Bu, yang menindak tegas itu ya sejak, saya ulangi lagi, sejak ada undang-undang penyampaian pendapat di depan umum tahun 99 atau apa itu ya. Tugas polisi ya kalau menghadapi itu tugasnya jelas, satu, melindungi orang yang mau menyampaikan pendapat itu supaya bisa berbuat dengan bebas sesuai dengan hak dia gitu. Makanya itu kan 3 hari sebelumnya kan ada pemberitahuan itu, bukan dikeluarkan izin, tapi supaya kita bisa ikut mengamankan. Itu doktrin polisi sejak ada undang-undang itu yang memang doktrinnya itu kayak gitu. Adapun pelaksanaannya di lapangan, kadang-kadang polisi itu kadang-kadang masih melakukan tindakan pelanggaran dengan mukul dan sebagainya, itulah risiko daripada polisi, anggotanya banyak ya, dan kemudian kan tidak mudah untuk bisa menciptakan orang yang betul-betul disiplin seperti itu. Jadi dengan adanya perintah ini tadi, kita tegas ya, perintahnya pasti gini, mengamankan unjuk rasa itu, satu, yang menyampaikan unjuk rasa harus itu dijamin keamanannya, dan yang kedua, para perusuh yang menimbulkan kerusuhan, yang memanfaatkan itu harus bisa ditangkap. Kira-kira gitu Bu. Artinya itu kembali lagi ke tugas Polri sendiri bagaimana mengamankan bahwa aksi unjuk rasa, aksi aspirasi masyarakat bisa murni. Jika ada penyusup, tugas polisi ya? Dengan murni, aman gitu. Melindungi masyarakat, melindungi pembicara, tapi juga mencegah si perusuh itu supaya bisa ditangkap. Sehingga itulah tanggung jawab polisi untuk mengamankan semua orang kan gitu. Artinya kami pertegas lagi, penyusup yang ada di lingkaran aksi aspirasi masyarakat, tugas dari Polri sendiri untuk mengamankan penyusup tersebut. Betul, untuk mengamankan dan menindak pelanggarannya itu. Baik. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, Bung Ferry Amsari, terima kasih dari dosen hukum tata negara dan juga peneliti dari Posdam Universitas Andalas. Terima kasih, selamat sore. Saudara, usai dihujani kritik, Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI. Langkah ini diambil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dinilai keduanya telah menciderai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Dalam pernyataan persnya, Saudara, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyampaikan Partai Nasdem resmi menonaktifkan Ahmad Saroni dan juga Nafa Urbah per tanggal 1 September 2025 dari posisinya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem.
Partai Nasdem menyebut aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai. Partai Nasdem juga menyatakan bela sungkawa atas tewasnya sejumlah orang di tengah aksi massa. Perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Selain itu, Saudara, DPP Partai Amanat Nasional juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari anggota DPR menyusul desakan publik atas kritik kepada Sekjen PAN itu. Selain itu, Saudara, Saudara, PAN juga menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR. Penonaktifan itu dilakukan DPP PAN menyusul pernyataan dan aksi joget keduanya yang memicu kemarahan masyarakat. Penonaktifan Eko dan Uya Kuya disampaikan oleh Waketum PAN, Viva Yoga. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Ramai-ramai minta maaf usai di demo, bahkan partainya sudah menonaktifkan mereka sebagai anggota DPR, Saudara. Apakah ini cukup meredam amarah publik? Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik, Bang Henry Satrio yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Henry. Dan sebelumnya kami berusaha untuk mengundang sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi, terutama fraksi Nasdem dan juga PAN untuk ikut bergabung dalam diskusi kita pada petang hari ini, namun belum bisa bergabung. Saya ke Bang Henry. Bang Henry, menurut Anda apakah penonaktifan ini sudah cukup untuk meredam kemarahan publik? Karena kalau kita lihat rumah mereka juga ikut digeruduk oleh warga. Ya, menurut saya ini sebuah langkah yang bagus ya, cuma ini baru satu langkah ya, Sir. Jadi harus ada langkah-langkah selanjutnya yang diberikan oleh atau dikeluarkan oleh Presiden. Selain itu, selain langkah-langkah politik, saya rasa juga harus ada langkah-langkah komunikasi publik yang dilakukan, karena masalah terbesar dari awal ini memang tentang komunikasi publik gitu ya. Ini sebuah ironi karena mereka dipilih karena joget-joget waktu itu dan akhirnya harus mundur juga karena joget-joget gitu ya. Nah, menurut saya ini langkah positif. Hanya memang kalau tadi ditanya apakah cukup meredam atau tidak, selama belum ada komunikasi publik yang tepat, menurut saya masih cukup lama prosesnya. Sehingga saya menyarankan ada 3 langkah yang harusnya dilakukan oleh Presiden. Yang pertama, Presiden memerlukan tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membuat situasi adem ayem gitu ya. Maka saya menyarankan Presiden untuk segera bertemu dengan Presiden ke-5, ke-6, ke-7 serta wakil-wakil Presiden seperti Pak Budiono, Yusuf Kala maupun Ma'ruf Amin. Karena saya yakin masukan dari mereka dan kemudian peran mereka di masyarakat itu akan mampu untuk membuat situasi lebih adem. Berarti butuh tokoh-tokoh politik bangsa ini ya yang ikut membuat suasana jadi adem begitu. Tapi kalau kita fokus dengan para anggota DPR begitu, kalau dari Nasdem ada Sahroni dan juga Nafa Urba, kemudian di PAN ada Eko Patrio dan juga Uya Kuya. Menurut Anda mereka sudah menyampaikan permintaan maaf gitu, itu pun karena setelah rumah mereka digeruduk dan desakan dari masyarakat. Di situ saja sudah cukup atau perlu ada pernyataan lain, gaya komunikasi politik seperti apa yang menurut Anda sehingga benar-benar emosi dan juga kemarahan publik ini bisa diredam?
Ya itu kan satu hal ya, DPR itu kan satu hal ya, Sir. Tapi kan yang terjadi saat ini adalah adanya akumulasi kekecewaan rakyat kepada pemerintah dan anggota dewan gitu. Nah, pemantiknya ada di Eko, Sahroni, Nafa, dan Uya Kuya. Tapi pemantik lainnya sebetulnya ada di perut rakyat itu. Makanya saya katakan perlu ada tokoh masyarakat yang bisa tampil mengademkan masyarakat ini. DPR di satu sisi sudah melaksanakan tugas-tugasnya, bahkan tadi saya mengapresiasi bahwa tunjangan-tunjangan juga akan ditiadakan, termasuk juga kunjungan luar negeri. Tapi apakah itu sudah cukup? Belum juga. Kenapa? Saya katakan tadi akumulasi. Bagaimana dengan misalnya direksi BUMN yang rencananya akan pergi ke luar negeri misalnya? Menurut saya itu juga harus dipostpone. Kemudian beberapa hal yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang simpang siur seperti penarikan pajak untuk UMKM dan lain-lain. Nah, jadi kehadiran para tokoh masyarakat ini juga penting. Kemudian yang kedua ya, menurut saya pemerintah perlu berbicara secara intens kepada media massa sebagai media mainstream yang bisa melakukan komunikasi publik dengan baik gitu antara pemerintah dengan rakyat. Selama ini pemerintah hanya mengandalkan influencer. Nah, coba lihat hari ini tidak ada influencer yang membela pemerintah. Influencer papan atas semuanya diam. Tidak melakukan pesan-pesan apa-apa. Padahal bila kondisi lagi enak, mereka lah yang paling menikmati fasilitas dari pemerintah dibandingkan dengan media massa. Baik. Saat teman-teman wartawan di PHK, media massa kesulitan, pemerintah seperti tidak melakukan apa-apa, bahkan meminta media massa untuk bersaing dengan para influencer itu. Nah, inilah saatnya menurut saya pemerintah kembali berbicara intens dengan para petinggi media massa, para wartawan supaya bisa dikelola pesan komunikasi. Ini yang penting ya, bagaimana menjaga pola komunikasi ya Bang Henry, maaf saya potong. Ini juga terkait dengan hujan kritik dan akhirnya anggota DPR yang tadi kita sebutkan ada beberapa nama minta maaf. Saya ingin putarkan dulu salah satu permintaan maaf yang disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PAN Eko Patrio. Kita dengarkan dulu ya Mas. Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat. Bang Henry, seperti yang tadi sampaikan, minta maaf saja tidak cukup anggota DPR satu hal, tapi di lain hal memang ada peran pemimpin negara kita, itu Presiden Prabowo, yang juga tadi sudah mengusulkan bahwa meminta mencabut tunjangan DPR tersebut. Apakah ini perlu langkah yang lebih konkret lagi sehingga benar-benar kita bisa melihat kondisi kita ini bisa kondusif? Mas Yasir, jadi makanya tadi saya katakan perlunya pemerintah berbicara dengan media-media massa untuk mengamplifikasi pesan-pesan positif dari Presiden Prabowo tadi. Presiden sudah menyampaikan hal-hal yang menurut saya baik ya. Tapi ya memang ada beberapa hal yang harusnya mesti diperbaiki. Tapi kalau dari penilaian saya 1-10 pesan yang disampaikan oleh Presiden masuk angka 7 lah. Jadi artinya sudah bagus sekali, sudah baik sekali. Kenapa 7? Kenapa tidak 9 atau lebih baik lagi dari angka itu? Karena permasalahan saat ini adalah permasalahan komunikasi gitu. Dikumpulin para tokoh-tokoh politik, tapi kemudian mengembalikan komunikasinya kepada presiden itu sangat tidak maksimal pastinya Mas Yasir. Karena di antara para tokoh-tokoh yang hadir itu sama sekali tidak memiliki kemampuan menenangkan massa kecuali Megawati Soekarno Putri. Coba aja anggota DPD, ketua DPD misalnya, atau sekjen PKS, atau ketua PKB, atau ketua PAN gitu ya, diminta bicara langsung ke publik, pasti tidak akan didengarkan seperti Ibu Mega bicara. Jadi nah ini yang menjadi sorotan kalau kita lihat nih, tidak hanya anggota DPR-nya saja, tapi lebih kepada partainya ya. Ketika mereka sudah langsung merespon, memberikan empati pada saat aksi ini berlangsung, tentu kondisi ini tidak terjadi, begitu ya? Iya, dan perlu diingat Eko Patrio itu sekjen PAN. Sekjen itu kan istilahnya orang nomor 2 di partai politik ya, sebelum ketumnya Julhas.
Memang kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh PAN dan Nasdem. Tapi apakah kemudian itu meredam? Belum. Makanya harus ada amplifikasi pesan yang dilakukan oleh pemerintah. Harusnya saat ini jalan itu narasi besar tentang bagaimana kita membangun Indonesia seperti yang disampaikan oleh pemerintah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo juga berkali-kali di berbagai acara sudah menyampaikan permintaan maaf, saya yang bertanggung jawab dan lain-lain. Itu sudah sangat positif, tapi amplifikasi itu yang diperlukan oleh masyarakat, karena tokoh politik ya sampai saat ini kan dianggap part of the problem dari mereka, sehingga perlu ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang awalnya tokoh politik tapi mungkin mereka sudah bisa dilihat sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin memang Presiden mengumpulkan para petinggi ormas, tapi kan ormas-ormas ini sudah mendapatkan konsensi tambang ya, sehingga masyarakat saya sudah tangkap poinnya nih Mas Henry. Bagian dari pemerintah gitu. Ya. Jadi poinnya adalah bagaimana mengamplifikasi ya tadi pesan-pesan demokrasi, pesan-pesan rekonsiliasi, pesan-pesan agar bisa meredam isu ini agar massa tidak kembali berdemonstrasi begitu. Terima kasih Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi kemarahan publik meledak. Massa berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Pendemo menolak aksinya dibubarkan karena berharap ada pemimpin atau anggota dewan yang menemui mereka. Catatan Kompas TV akan hadir usai jeda. Saudara, demo menuntut penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR meluas bahkan berujung pada perusakan fasilitas umum lantaran anggota dewan yang tidak langsung mengambil langkah menyikapi tuntutan demonstran. Bukan hanya di Jakarta, demo meluas ke sejumlah daerah. Berikut ini catatan Kompas TV, matinya empati berbalas amuk massa. Bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat. Hati-hati, wahai anggota DPR, dalam ucapan dan tindakan, karena bisa menimbulkan kemarahan publik. Pernyataan dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala ini merespons gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di depan gedung DPR MPR Jakarta. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri, menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Ya, demonstrasi yang awalnya terpusat di gedung DPR berujung ricuh dan semakin meluas lantaran anggota dewan yang jadi wakil rakyat tidak langsung menemui pendemo untuk mendengarkan tuntutan pendemo. Selang sehari setelah situasi memanas, barulah permintaan maaf disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang meminta maaf jika kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dinilai kurang memuaskan. Ia pun berjanji akan mengevaluasi diri termasuk membuka ruang dialog dan komunikasi. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kemarahan publik sudah semakin menjadi hingga massa mendatangi rumah sejumlah anggota dewan mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Nafa Urbah. Mereka pun akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas perkataan dan sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Demo yang berujung perusakan ini dinilai mengarah ke tindakan pidana.
Mendapat perintah dari Presiden Prabowo, Kapolri akan menindak tegas pelaku perusakan saat demonstrasi berlangsung. Terjadi tindakan anarkis di beberapa wilayah, cenderung mengarah kepada peristiwa pidana. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri, diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Demonstrasi dijamin undang-undang menjadi instrumen penting rakyat mengawal pemerintahan. Namun, tentu demo yang berujung perusakan tidak dibenarkan. Kini peran pemerintah untuk meredakan situasi sangat dinanti, agar kerugian yang ditimbulkan akibat kekecewaan publik tidak semakin menjadi-jadi. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarahan publik meledak, saudara. Ribuan orang berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Pendemo menolak aksinya dibubarkan karena berharap ada pimpinan atau anggota dewan yang menemui mereka. Tetapi anggota dewan malah tidak berada di kantor dan memilih bekerja dari rumah alias work from home. Kericuhan pun terjadi saat polisi membubar paksa demonstran. Situasi tambah memanas, saudara, pasca insiden mobil taktis dari polisi yang menabrak seorang pengemudi ojek online yang berada di antara pengunjuk rasa. Aksi demonstrasi berubah menjadi amukan massa. Massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa, pengemudi ojek online hingga masyarakat umum merusak dan membakar berbagai fasilitas umum, termasuk gedung DPR, DPRD, dan menyerang markas polisi di Jakarta dan sejumlah kota lainnya. Aksi anarkistis yang terjadi atas alasan apapun tentu tidak bisa dibenarkan. Polisi harus menangkap para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut, termasuk polisi juga harus menghukum anggotanya yang menjadi pelaku kekerasan. Bila perlu mencopot pimpinan Polri yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula dengan para anggota dewan yang terhormat. Sekali lagi, anggota dewan yang terhormat juga harus menyikapi kemarahan publik ini dengan sungguh-sungguh. Karena mereka lah, saudara, sebetulnya yang menjadi penyebab demonstrasi berbuntut amuk massa di jalanan. Publik saat ini marah dan juga kecewa atas tingkah dari wakil rakyat yang tidak berempati atas penderitaan masyarakat. Mereka bisa berjoget riang, menerima tunjangan fantastis, bahkan dibebaskan dari pajak penghasilan di saat masyarakat kini terhimpit oleh kemiskinan, daya beli rendah, hingga rasa frustasi kehilangan pekerjaan. Matinya empati ini, saudara, dilanjutkan dengan berbagai komentar nyeleneh yang tidak masuk akal dari sejumlah politisi Senayan. Bahkan wacana pembubaran DPR sebagai puncak kemarahan publik justru ditanggapi dengan komentar yang menghina. Kemarahan publik tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Pemimpin DPR yang sudah mencabut pemberian tunjangan, partai politik juga sudah menonaktifkan politisi yang blunder dan membuat onar. Tetapi untuk menimbulkan efek jera, sebaiknya politisi yang tindakannya melanggar etika dan memicu terjadinya amuk massa sepatutnya diganti melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Karena mereka sudah tidak pantas lagi, saudara, menyandang gelar sebagai wakil rakyat. Hai wakil rakyat, termaksud pula para pejabat publik, Anda tidak boleh lagi hidup di Menara Gading atau berbuat sesuka-suka. Sebagai wakil rakyat dan pejabat publik, sudah sepatutnya hadir dan juga peka terhadap penderitaan rakyat yang diwakilkannya. Ini pun masih belum cukup. Rakyat juga masih menunggu hasil kerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Demikian catatan Kompas TV. Kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda, Kompas Petang masih akan hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Saudara, moda transportasi umum Transjakarta dan MRT Jakarta kembali beroperasi normal secara bertahap mulai Minggu pagi 31 Agustus 2025. Direktur Utama Transjakarta meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanannya akibat rusaknya sejumlah halte. Transjakarta memastikan Senin besok saat masyarakat mulai kembali bekerja, pelayanan akan berlangsung normal. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.